Saya sudah janji dari dulu, tapi nggak sempat terus sekarang sempat untuk menerangkan apa sih itu pandemic agreement. Sekarang saya terangkan ya. Pandemic agreement adalah instrumen hukum internasional yang bertujuan memperkuat kolaborasi global dalam menghadapi pandemik. Dengan catatan loh, pandemik apa? Siapa yang membuat pandemik, ya kan? Tapi ini instrumen hukum internasional, artinya ini legally binding. Jadi ada suatu keterikatan hukum internasional. Kita harus nurut. Kalau tidak nurut, maka akan berhadapan dengan hukum internasional. Apa sih yang keberatan kita? Satu, pembatasan kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan semua harus nurut dengan WHO. Apapun yang dikatakan WHO, ini pandemi, kita harus nurut pandemi. Walaupun pandemiknya ada di Wuhan, kita ikut-ikutan juga pandemi di Indonesia. Padahal nggak perlu. Kalau di Wuhan misalkan mencar, kemudian di Indonesia baru 1 atau 2. Tiba-tiba diumumkan Indonesia sudah kena, salah. Kalau 2 tapi bisa kita localize, kita nggak ikut-ikutan pandemi. Nah, tapi kalau itu sudah diputuskan WHO, Indonesia harus ikut pandemi, ya kita harus ikut. Dan negara harus menyerahkan sebagian wewenangnya dalam mengambil keputusan untuk melindungi bangsanya sendiri. Misalkan ada suatu penyakit, kita kan sebetulnya bisa mengatasi sendiri. Oh, mestinya obatnya ini. Oh, mesti dibeginikan, kan dokter-dokter kita juga banyak kan pinter-pinter. Nggak boleh pakai herbal, wah apalagi pakai herbal nggak boleh. Harus semuanya produk yang disetujui oleh WHO. Mau pakai masker harus yang seperti ini. Mau pakai obat harus yang disetujui WHO. Mau pakai vaksin, harus pakai vaksinnya juga dari WHO. Nggak boleh bikin vaksin sendiri. Kalau bikin vaksin sendiri, juga vaksin yang didikte oleh mereka. Dan nanti ujung-ujungnya, apa yang diharuskan itu, ternyata ditagih sebagai utang. Kita mau utang lagi, kita belum bisa nyaur. Paling bunganya kita bisa nyaur dengan menaikkan pajak. Kemudian semua standarisasi, semua protokol harus nurut sama WHO. Dan ini konsekuensinya kita juga harus ngimport. Karena yang menentukan dia, ini pakai ventilator yang seperti ini, ventilator yang itu nggak kepakai. Misalkan sistemnya sudah diatur sedemikian rupa, yang menentukan adalah International Health Regulation. Itu didirikan di setiap negara, IHR Authority namanya. Jadi semuanya menentukan itu, bukan pemerintah. Panitia yang menjadi kacungnya sana gitu. Nah, ya harus nurut aja apa yang diperintahkan. Itu loh yang saya bilang, bahwa ini membahayakan kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian dengan adanya pandemic agreement itu, kita tidak bisa menahan intervensi asing di dalam kebijakan nasional. Dan ini akan menekan negara dari segala arah. Untuk ke depan mudah-mudahan tidak sesadis yang sudah. Karena sekarang kita multipolar, tidak unipolar. Kemudian ancaman terhadap sistem hukum dan regulasi nasional. Sistem hukum dan regulasi nasional itu sudah diatur di undang-undang. Dan apa maunya pandemic agreement dan IHR amandemen itu tercurah di dalam Omnibus Law Kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang sudah sering dibicarakan, sering di judicial review, kalah terus. Mahkamah Konstitusi memenangkan terus kepentingan asing. Itu karena zamannya Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan zamannya Pak Prabowo ini harus ditinjau kembali Undang-Undang Kesehatan dan segera harus direvisi Pak. Kalau pandemi datang kita nggak keburu lagi. Waduh, kedaulatan bangsa itu menjadi taruhan kita. Monopoli dan penguasaan sumber daya kedokteran. Mau vaksin, alat-alat medis, obat-obatan, semua. Dan ini ujung-ujungnya utang. Utang kok dipaksa. Itulah kalau kita menandatangani, kita jadi kambing sungainya di sini. Kenapa saya berkuar-kuar? Karena ini berbahaya kalau pemerintah tidak. Dan risiko yang juga sangat besar adalah privacy data. Data kesehatan kita sudah semua bisa terserap oleh mereka. Kalau data-data kesehatan itu ada di tangan bangsa lain, ya bangsa kita
Telanjang, Pak. Kelemahannya ada di tangan mereka. Apa itu tidak berbahaya untuk ketahanan nasional? Maka kita sekali lagi kita harus keluar dari pandemic agreement dan IHR amandemen. Kalau saya ceritain dengan IHR amandemen, mengerikan lagi. Mereka mengubah namanya definisi pandemik. Mereka standarisasi prosedur itu ada di IHR itu. Lah IHR amandemen sudah disetujui walaupun belum sempurna, disetujui pada bulan Mei 2024. Terakhirnya nanti pada 19 Juli. Kita bisa keluar sebelum 19 Juli kalau pemerintah sadar. Tapi kalau nggak sadar, gimana? Ya kita terperosok dalam satu kondisional kepentingan asing. Mudah-mudahan ada yang mendengar. Dan saya masih terus berusaha untuk memberikan masukan ini pada elit-elit kita. Mudah-mudahan Pak Menteri Kesehatan mendengarkan, mudah-mudahan Pak Sugiono Menteri Luar Negeri mendengarkan, dan mudah-mudahan Menteri Pertahanan juga mendengarkan. Tolong Pak, kita bersama-sama mendukung polisi Pak Prabowo. Pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darahnya. Itu ada di preambul Undang-Undang Dasar 45. Cita-cita kemerdekaan kita ada di situ Pak. Mohon ini didengarkan. Terima kasih.